seorang ahlul batil pun merasa perlu menyalurkan ilmunya, apalagi seorang ahlul haq. Setidaknya ketauhidan yang kita miliki, kelurusan syariat yang kita amalkan, ini kita ajarkan kepada generasi kita, anak kita terutama. Selain menanamkan pemahaman yang benar, yang hak, untuk meneruskan amaliyah kebajikan itu kepada generasi yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Musholla Al-Hikmah Talakandan Situ Bondo rahimani wa rahimakumullah. Agar pilihannya menang, mereka cari syarat, datang ke orang pintar gitu, cari syarat. Ini gejala-gejala jahiliyah, dan ini berlaku sampai hari ini. Ini salah satu fadilah yang bisa kita permisalkan, dan fadilah seperti ini kita jadikan ibrah untuk kita hindari. Semua level kekuasaan, termasuk kita semua juga kena. Kita dalam keluarga adalah penguasa, kepala keluarga, suami misalkan. Tidak jarang seorang suami di dalam mengarungi keluarga, bahtera rumah tangga, agar rezekinya itu lancar, agar urusannya mudah, agar atasan itu punya welas asih. Sangat-sangat sering terjadi seorang kepala keluarga itu atau seorang penguasa di level apapun bersandarnya kepada orang pintar. Ini tren gejala jahiliyah sejak zaman dahulu kala, Fir'aun, dan juga zaman yang Rasul ceritakan ini. Tidak dijelaskan tahun berapa, tapi begitulah. Dan sampai hari ini pun ya, sangat sering kita jumpai hal-hal demikian itu masih dipraktekkan oleh manusia di semua level kekuasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terjaga oleh hal-hal yang demikian. Kita terjaga akidah kita, agama kita, sehingga ketika kita berdoa itu, doa harian kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu ya. Terus rangkaiannya wal afiatan fil jasad dan seterusnya. Salamatan fid din inilah yang dimaksud agar kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan atau kesyirikan. Salamatan fid din. Ini jangan ditinggal Pak doa ini. Dan betul-betul harapkan dalam hati kita agar kita selamat di dalam beragama, selamat di dalam bertauhid, selamat di dalam beramaliyah. Karena bisa jadi tauhidnya benar, akidahnya benar, tetapi amaliyahnya yang bid'ah. Kadang-kadang seperti itu. Hal-hal yang tidak ada diada-adakan. Nah, kita memohon perlindungan dari Allah, kepada Allah atas itu semua. Sihrun, seorang tukang sihir. Falamma kabura qala lil malik. Ketika seorang tukang sihir itu sudah beranjak tua, kaburo, seorang yang beranjak tua, dia matur kepada rajanya, matur kepada sang raja dengan perkataan, inni qad kaburtu, wahai raja, sesungguhnya aku sudah beranjak tua. Fab'as ilayya hulaman, maka kirimkanlah kepadaku seorang pemuda atau seorang anak muda, u'allimuhus sihra, untuk aku ajari ilmu sihir. Kok bingung ya Pak? Untuk aku ajari ilmu sihir. Nggih. Imbas ya. Oh iya. Jadi dia sudah tua, dia matur pada raja untuk dikirim seorang murid, seorang yang masih muda, seorang hulam,
untuk diajari, untuk diwarisi ilmu sihirnya. Ini satu poin Bapak Ibu sekalian, bahwa ahlul batil pun merasa butuh untuk meneruskan ilmunya. Sekelas tukang sihir saja merasa butuh agar ilmunya itu berkelanjutan. Amaliyahnya ada yang meneruskan. Insya Allah kita yang hadir di sini adalah ahlul haq. Insya Allah kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang anti perdukunan, anti sihir, anti kemusyrikan. Amin ya Bang, insya Allah ya. Artinya kita adalah ahlul haq, orang-orang yang memegang sesuatu yang hak. Sebagaimana yang kita doakan setiap hari, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Tampak di mata kami bahwa yang hak itu adalah hak. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah, tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil. Mudah-mudahan hadis ini cukup relevan untuk yang kita bahas, bahwa seorang tukang sihir adalah ahlul batil. Kita sepakat, insya Allah sepakat. Pelajarannya adalah seorang ahlul batil pun merasa perlu menyalurkan ilmunya, apalagi harusnya seorang ahlul haq. Setidaknya ketauhidan yang kita miliki, kelurusan syariat yang kita amalkan, ini kita ajarkan kepada generasi kita, anak kita terutama, murid-murid kita, bocah-bocah di sekitar kita yang kita berkesempatan untuk memberikan pengajaran, santri-santri kita, tentu lebih merasa perlu, selain menanamkan pemahaman yang benar, yang hak, adalah untuk meneruskan amaliyah kebajikan itu kepada generasi yang akan datang. Seorang tukang sihir saja butuh itu. Padahal dari kacamata tauhid jelas-jelas itu sesat. Maka sedemikian mulia apabila orang tua mengarahkan putra-putrinya sekolah, ngaji, thalabul ilm kepada tempat-tempat yang memang membimbing kepada ketauhidan, membimbing kepada ketauhid. Saya itu orang yang paling tidak percaya diri, Pak. Anak-anak saya sengaja tidak saya sekolahkan di tempat-tempat sekolah-sekolah umum, karena itu tidak percaya diri saya. Di tempat umum porsi keagamaannya, porsi ketauhidannya ya sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat kurang, sehingga kita sangat merasa perlu membekalian, karena anak-anak itu adalah manusia-manusia yang sangat labil. Apa istilahnya Pak? Elu-elu Pak. Temannya begini, apalagi kalau gurunya sudah begini. Anak itu lebih percaya sama guru ketimbang dengan orang tua. Saya itu. Maka kita sangat miris di kehidupan yang sekarang ini. Sedemikian pentingnya kita mengarahkan anak kita menanamkan tauhid dan amaliyah yang benar dalam beragama ini, dalam rangka kita memperoleh keselamatan fitin tadi itu dalam beragama. Seorang ahli sihir merasa perlu menyalurkan ilmunya, merasa perlu amaliyahnya dilanjutkan oleh generasi yang akan datang, apalagi seorang ahlul haq kita insya Allah. Itu yang pertama, faedah dari kalimat ini. Yang kedua, dia meminta gulamin, seorang pemuda. Kenapa seorang pemuda? Kenapa orang yang masih muda? Ada beberapa klausul bahwa memori anak-anak muda itu lebih akurat. Daya rekod, daya rekam, daya hafal anak-anak muda itu lebih kuat ketimbang yang usia lebih tua. Ini tidak berarti orang yang tua itu daya ingatnya tidak bagus, tetapi secara sunatullahnya
Anak-anak yang masih muda itu memorinya masih relatif kosong, sehingga diajari apa-apa, dibimbing untuk menghafal apa-apa itu relatif lebih kuat ketimbang orang yang usia lebih lanjut, yang memori pita sel otaknya itu sudah terisi macam-macam, terisi kebutuhan ekonomi, terisi pekerjaan, terisi konflik sosial, macam-macam. Kalau anak-anak ini relatif masih nggak mikir ekonomi, nggak mikir ini dan itu, nggak mikir pekerjaan, paling-paling tengkar sama temannya, paling-paling itu, dan itu sangat-sangat mudah sekali teranulir seorang pemuda. Maka anak-anak kita di masa-masa keemasannya, ya anak-anak apalagi yang masih usia 1 tahun, 2 tahun, itu Masya Allah Pak, hafalannya luar biasa. Meskipun seperti putra Mas Doni ini misalnya, meskipun belum bisa ngomong, ketika kita rangsang dengan kata-kata yang baik, apalagi ketika tidur ayam itu Mas Doni, itu bagian dari hipnoterapi. Ketika anak kita tidur ayam itu, kita masukin kata-kata yang baik, anak soleh, anak solihah, begini, itu masuk, terekam. Dan salah satu langkah yang sangat bagus adalah ketika anak itu terus memorinya diisi dengan Al-Quran misalkan, dari sejak mengandung, dari sejak umur 1 tahun, 2 tahun, karena itu akan merekam meskipun belum bisa berkata-kata. Kelak ketika bisa berkata-kata, bawah sadarnya itu sudah penuh dengan ayat-ayat, sudah penuh dengan kebaikan-kebaikan yang orang tua masukkan, sehingga mudah menerima, mudah muncul nanti kebaikan itu dikala sudah dewasa. Ini